mile in fog patches and showers early Friday, but improving to great... Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Wow, it's been a long time gak sih since terakhir gue bahas soal yang ada muka gue nya. Itu yang part 15, bahas soal TPS UTBK gitu kan. Nah sekarang UTBK-nya udah selesai semua, yang ujian mandiri juga udah selesai semua. Banyak dari kalian yang ngabarin gue di DM, I thank you so much udah ngabarin. Buat kalian yang udah diterima di PTN Tujuan, gue ucapin selamat dan semangat belajarnya harus ditingkatin lagi ya, karena udah kuliah ini beda sama masa SMA. Nah, buat yang belum diterima di PTN Tujuan mereka, banyak banget dari kalian yang cerita ke gue melalui DM Instagram, DM Twitter, dan beberapa ada juga yang nanya di question card. Gue udah sempet buka question cardnya, gue minta kalian untuk menyampaikan pertanyaan ataupun keluh kesah kalian atau kegelisahan kalian gitu seputar gap year. That's why gue bakalan bahas di video ini. Sebenarnya gue udah bahas sedikit tentang gap year di Instastory gue. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu ya di highlights yang judulnya gap year tuh. Karena apa yang udah gue bahas di sana nggak bakalan gue bahas di sini lagi. Makanya jangan lupa follow gue di Instagram @miraclesitompul dan di Twitter juga username-nya sama. Oke, di video kali ini gue bakalan bahas beberapa kegelisahan yang sepertinya menghambat diri kalian mengambil gap year, dan juga di akhir video gue bakalan membahas strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya ya supaya tahun depan nggak gagal lagi. Yes, jadi banyak banget dari kalian yang cerita ke gue, Kak aku di underestimate, Kak aku diomongin ini di sini ini. Oke, gue paham di umur lo yang sekarang yang masih remaja ya, baru lulus SMA, memang masih mudah terpengaruh sama omongan orang lain. Gue pun juga di umur kalian tuh kayak gitu. Tapi inilah saatnya lo mulai belajar untuk nggak peduliin itu. Gue mau cerita sedikit. Papa gue itu dokter umum, jadi dia kuliahnya FK. Nah, dari keluarga besar gue itu saudara-saudara gue gitu ya, menyarankan gue buat ambil FK juga, dokter umum gitu. Sementara gue pengennya FKG, dokter gigi. Karena dorongan dari keluarga besar itu, gue jadi tertarik buat milih FK. Saya pengen membanggakan dan menyenangkan orang tua gue kan. Di samping pekerjaan dokter umum adalah suatu profesi yang mulia ya, tapi gue mikir lagi, gue itu lebih tertarik sama FKG dibandingkan FK. Nah, daripada gue maksain mau pilih FK demi validasi ke orang lain, akhirnya gue memilih FKG yang sesuai dengan minat gue. Sebelum pengumuman SBM dan setelah pengumuman SBM pun gue dinyatakan lulus, wah banyak yang underestimate gue. Yang paling menyakitkan itu dari saudara sendiri yang kata-katanya kayak gini nih. Kenapa kemarin kuliah FKG sih, tanggung banget cuma gigi doang, harusnya FK dong, digituin kan. Terus gue yang kayak sabar. Saat itu gue masih ada yang sakit hati, masih ada perasaan-perasaan yang segitunya banget gitu. Tapi sekarang gue makin sadar, makin kesini makin menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, dan ngerasa kalau iya terserah aja sih orang mau ngomong apa, pendapat mereka, pendapat dia nggak bakal ngaruh ke hidup gue anyway gitu. Iya, jadi pendapat orang yang underestimate lo itu nggak bakalan ngaruh juga ke kehidupan perkuliahan lo atau yang menentukan lo sukses atau enggak. Jadi gue mau ngingetin ke kalian, belajarlah untuk nggak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Ini hidup lo, pilihan ada di tangan lo yang punya kuasa sepenuhnya untuk menentukan mana jalan yang lo pilih. Jadi pilihlah apa yang benar-benar lo pengen, bukan apa yang orang lain pengen lo pilih. Oke? Aku udah ketuaan, Kak. Kak, umur 20 tahun jadi maba tuh umum gak sih? Guys, let me tell you, di perkuliahan itu nggak bakalan ada yang dipisah-pisah. Ini angkatan 2000, 2001, 2002, nggak ada yang kayak gitu. Semuanya melebur menjadi satu kesatuan, yaitu maba. Oke? Jadi jangan khawatir masalah umur. Nah, banyak kok cutting, temenan sama junior yang beda 3 tahun, 4 tahun. Biasa aja, nggak ada yang terlalu mempertanyakan umur gitu loh.
Nih, gue punya teman satu angkatan FKG UI 2017. Ternyata dia udah kuliah 2 tahun di PTN lain sama ambil jurusan FKG. Gue baru tahu info ini di semester ketiga dan I don't care anyway. Kayak dikasih tahu, oh gitu. Ya udah gitu aja gitu, nggak terlalu yang ini tua, iya kenapa gitu. Ya tujuan dia dia pengen kuliah di FKG UI dan dia pindah ke FKG UI gitu. Gak apa-apa. Mungkin kalau kalian yang belajarnya selalu ngurut ya dari SD, SMP, SMA, rasanya kalau dari kelas 3 SMA nggak langsung kuliah itu kayak nggak naik kelas gitu ya. Padahal kalau udah di dunia perkuliahan atau di dunia kerja nanti, perbedaan umur 1-2 tahun itu ruginya nggak signifikan dalam proses belajar, karir, pencapaian prestasi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau 1-2 tahun itu lo pergunakan untuk merenungkan dan menyusun strategi agar apa yang lo pilih nanti bisa lebih terarah gitu. Learning is not about the race, it's about journey. Gue punya teman satu SMA sama gue, sebut saja namanya Mawar. Jadi di tahun 2017 dia diterima di farmasi UI lewat jalur SIMAK UI gitu. Nah di tengah perjalanan ternyata dia merasa kurang cocok nih sama farmasi, dia ngerasa berat gitu. Selain merasa berat sama materi perkuliahan di farmasi, salahnya juga di finansial. Karena kemarin dia masuknya ke kelas yang paralel, which is biaya kuliahnya cukup mahal dibandingkan yang reguler. Akhirnya tahun 2018 dia ngulang lagi SBMPTN dan sekarang dia udah enjoy banget di perkuliahannya administrasi bisnis UPN Jogja. Dan gue bangga sih ngeliat dia akhirnya dia bisa menemukan apa yang dia suka. Itu tadi ceritanya dia nggak gap year tapi bisa dibilang salah jurusan. Nah cerita kedua ini dari temen gue yang gap year, namanya Alvinsa Pratama. Kalau lo follow gue di Twitter mungkin lo sering ya ngelihat dia nge-reply tweet gue, itu one of my friend juga. Dia lulus SMA-nya tahun 2016. Pada saat itu dia ikut SBMPTN manajemen UI, ternyata nggak diterima. Akhirnya dia ambil gap year dan nyoba lagi SBM tahun depan. Selama gap year dia ngisinya dengan kegiatan yang produktif, terutama fokus untuk mempersiapkan SBMPTN tahun depannya, which is tahun 2017. Di tengah proses dia belajar ini, ternyata dia menemukan bahwa passion dia itu lebih ke psikologi dibandingkan manajemen, yaitu mempelajari tentang human behavior. And yes, setelah gap year akhirnya dia lulus SBMPTN dan menjadi mahasiswa psikologi UI 2017. By the way, gue udah sempat nanya ke dia cara belajarnya dia gimana, karena yang menjadi masalah kebanyakan dari kalian itu takut gak bisa fokus belajar pada saat gap year, ya kan? Katanya dia belajar dari Zenius. Di Zenius itu dia gak cuma belajar tentang materi SBMPTN, tapi juga mengenai self-concept dan thinking skill. Nah, thinking skill ini menurut gue paling penting, very fundamental. Kalau lo follow gue di Instagram, mungkin sering ngeliat ya gue ngomongin thinking skill di Instastory. Nih ya, meskipun lo udah belajar dari A sampai Z nih, dicekokin masuk, tapi lo nggak punya tools untuk berpikir yang bagus, nah bisa bahaya cuy. Gue dulu pas SMA juga nontonin video Zenius, dan dari sana gue ngeliat kalau Zenius tuh nggak cuman ngasih fakta aja ya, ini A sampai Z nih lo hafalin, gak kayak gitu. Tapi dari sana gue juga melihat pola pikir gue diasah. 1 bulan yang lalu gue berkesempatan ke Jakarta dan ketemu foundernya Zenius, Sabda, dan juga istrinya Kania. Dari hasil gue ngobrol dan diskusi sama Sabda dan Kania, gue bisa bilang Zenius merupakan sumber belajar yang tepat untuk lo bisa dapetin tools berpikir yang kemudian bisa dipakai di kehidupan sehari-hari dan membuat lo menjadi manusia yang lebih baik gitu. Nah, kalau lo bingung mau belajar dari mana, lo bisa cobain deh Zenius, ada website dan ada aplikasinya juga. Nanti kerasa sendiri bedanya gimana belajar sama Zenius dan experience belajar dari tempat lain. Nah, dari 2 cerita tadi, lo bisa lihat kan, daripada maksain mau kuliah di jurusan yang lo nggak minati, lebih baik lo pikirin dulu mateng-mateng, lo itu minatnya ke jurusan apa. Kalau masih setengah-setengah alias bingung mau pilih jurusan apa, menurut gue pribadi, momen gap year kurang lebih 1 tahun, ini adalah waktu yang tepat untuk lo explore lebih banyak lagi dan akhirnya bisa melihat ternyata passion lo kemana gitu.
Percaya sama gue, nggak sedikit orang yang baru ketemu passion di atas umur 20 tahun. Jadi passion itu bukan sesuatu yang tiba-tiba lo ketemu di jalan gitu ya. Lo lagi jalan nih, itu passion. Nggak kayak gitu. Passion itu hasil dari berbagai proses yang lo lakukan, yang lo minati di sepanjang hidup lo. Terakhir, ini banyak banget yang nanya, Kak, jadi aku harus gimana, Kak? Tolong kasih pencerahan, aku mesti gimana biar tahun depan gak gagal lagi. Dalam konteks SBMPTN, faktor kegagalan itu ada banyak. Tapi, menurut gue bisa dibagi menjadi 2 faktor utama. Yang pertama, persiapan yang kurang maksimal. Ini mencakup pemahaman materi, latihan soal, dan juga try out. Yang kedua, evaluasi diri, yaitu bagaimana lo menilai diri lo sendiri. So, gue bakalan bedah mulai dari poin yang pertama. Ya, yang pertama tadi apa? Persiapan yang kurang maksimal. Jadi gue banyak banget terima DM dari kalian. Ya, isinya kurang lebih gini ya. Kak, aku udah belajar mati-matian nih setiap hari. Aku udah mengerahkan seluruh tenaga, tapi nggak lulus juga. Oke, I appreciate your hard work, tapi lo harus ingat, yang lulus SBMPTN bukanlah dia yang belajar sebanyak-banyaknya, tapi dia yang mengisi soal dengan benar sebanyak-banyaknya. Maaf ya, gue agak sedikit menampar, tapi you got my point, right? Gini guys, mungkin menurut lo belajar lo udah keras, udah sebanyak mungkin, tapi nggak cukup cuma belajar keras. The most important thing, lo harus bisa belajar terarah dan efektif. Ini gue udah pernah singgung juga di instastory gue tentang mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi misalnya lo sehari belajar 12 jam, tapi kualitasnya abal-abal gitu ya, lo terdistraksi sana sini, pikiran lo kemana-mana, ya belajarnya jadi nggak efektif. Oke, tadi masalah belajar lebih ke pemantapan materi ya, penguasaan konsep dasar dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini banyak juga dari kalian yang nanya, mendingan langsung latihan soal atau mantepin materinya dulu. Menurut gue, ya kalau bisa paralel, bukan yang materi-materi dulu soalnya belakangan. Nggak kayak gitu, berjalannya berbarengan. Lo belajar materi dulu ya, satu bab ini ya, satu topik, terus lo latih soal. Jangan sampai lo belum kuasain dulu nih konsep dasarnya, tapi lo udah latihan soal kemana-mana gitu. Menurut gue, sesering apapun lo latihan soal, kalau lo belum mantep di konsep dasar materinya tadi, ketika lo dikasih soal yang agak dimodifikasi dikit nih ya, atau soal-soal jebakan, lo bakalan jadi bingung gitu loh. Ya karena itu tadi, lo nggak pegang konsepnya dengan mantep. Jadi make sure buat lo yang bakalan ngambil SBMPTN lagi tahun depan, kuasain dulu materinya dan latihan soal sebanyak-banyaknya. Tadi udah materi, latihan soal, yang terakhir ini try out. Nah, nggak cukup cuman lo berbekal latihan soal, lo juga harus ngerasain bener-bener try out. Kenapa? Karena try out ini kan kayak simulasi lo nanti SBMPTN kayak gimana ujiannya. Jadi dari banyak soal, lo cuma punya waktu sedikit, waktu yang singkat, berlatih gitu ya, untuk mengerjakan soal ini sebanyak-banyaknya dengan cepat tapi tepat gitu. Jadi di sini lo udah bisa membentuk manajemen waktu dan kebayang soal yang beragam tadi kayak gimananya. Nah, tryout tadi menjadi bahan untuk lo sampai di poin kedua yang gue bilang tadi di awal. Apa coba? Evaluasi diri. Evaluasi berbicara bagaimana lo menilai diri lo. Jadi setelah tryout lo bisa lihat nih, lo kurangnya di mana, bolong-bolongnya di mana. Lo review lagi materi tadi, lo belajar lagi, mantepin lagi kayak gitu. Ini gue mau ngasih reminder ke kalian yang ya pandangan yang cukup unpopular kayaknya ya. Selama ini kan kita dengar don't underestimate yourself, tapi dalam konteks memilih jurusan di SBMPTN menjadi bahaya kalau lo malah overestimate yourself. Gue pernah menyampaikan di video gue yang tips masuk UI bahwa don't lower your standard, tapi kita harus realistis juga. Kenapa gue bilang overestimate itu bisa menjadi sangat bahaya? Karena kalau nilai tryout lo jauh nih di bawah passing grade jurusan yang lo tuju, ya very likely lo nggak bakalan diterima. Kebanyakan orang gagal SBMPTN ya karena faktor ini. Dia gagal menilai dirinya, dia menilai dirinya lebih tinggi daripada kenyataannya. Di sini gue nggak bilang passing grade itu merupakan acuan yang akurat, tapi dengan adanya nilai tersebut lo bisa mengira-ngira gitu ya. Misalnya tahun ini nilai terendah yang diterima di jurusan A sekian, ya lo harus ngeset standar lo di atas
sekian itu tadi gitu. Jangan sama, jangan beda 10 atau 20 angka, tapi jauh di atas sana gitu. Kalau bisa maksimal. Nih, misalnya tahun depan lo mau milih FKUI gitu kan. Nah, lo lihat tahun ini nilai minimal yang diterima di FKUI lewat jalur SBMPTN itu berapa. Let's say nilainya 690. Ini misal ya, gue nggak tahu pastinya berapa. Nah, ya lo set standarnya jangan pas-pasan 690. Kalau bisa maksimal gitu 1000 atau 900. Passing grade tadi kan 690. Misalkan nilai TO lo 700. Itu belum berarti lo aman. Karena kita nggak tahu tahun depan mungkin saingan lo lebih gila-gila lagi. Berarti passing grade-nya naik kan. Makanya penting banget lo harus bisa menilai diri lo sendiri secara objektif. Jadi lo nggak buang-buang pilihan ya. Lihat passing grade tahun lalu, bandingkan dengan hasil nilai TO lo terakhir. Nah, pilih jurusan yang passing grade-nya 50 lah di bawah nilai tryout lo gitu. Tapi kalau lo mau nekat juga, mepet-mepet gitu ya perbedaannya dari nilai TO dan passing grade-nya, ya nggak masalah, terserah lo gitu, tapi ya high risk. So mindsetnya harus diubah, bukan lagi berusaha mencapai passing grade tertentu, tapi berusaha mencapai nilai semaksimal mungkin. Oke, segitu dulu dari gue. Gue harap video ini bisa memberikan insight baru kepada kalian, sehingga kalian bisa lebih wise atau lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan, dan tentunya mempersiapkan SBMPTN tahun depan dengan lebih mantap lagi. Ya enggak? Dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram dan Twitter juga. Username-nya sama aja @miraclesitompul. Karena di sana juga gue berbagi informasi yang jangan sampai kalian ketinggalan gitu. Oh ya, kalau kalian suka video ini like, kalau nggak suka dislike dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu berguna bagi mereka. Dadah, see you guys in my next video. Bye. Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back to Miracles Channel. Jadi kali ini kita akan bahas lagi seputar kuliahan. Capek.